Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, kali ini dalam kelas Statistika Dasar. Oke, pada semester 2 ini kita akan belajar terkait dasar-dasar statistika yang banyak digunakan dan perlu digunakan dalam beberapa perhitungan eh, pada permasalahan informatika. Misalkan kita akan mengerjakan tentang forecasting gitu ya, atau peramalan. Kita akan melibatkan banyak hal yang melibatkan statistika karena kita bicara dengan data. Jadi ketika kita bicara tentang data, maka artinya kita akan bertemu dengan masalah statistika. Seperti itu. Jika dibandingkan dengan kalkulus gitu ya, mungkin materi statistika dasar ini terbilang lebih mudah gitu ya, karena angkanya terlihat. Kalau kalkulus kan seringkali kita ketemu kombinasi antara huruf dan angka. Pada statistika dasar, pada statistika gitu ya, kita akan bicara tentang angka-angka atau data-data yang akan kita analisis. Misalkan analisis sederhana adalah mencari min-nya, mediannya, seperti yang kita pelajari di SMA, seperti itu ya. Dan kita akan belajar nanti lebih lanjut materi yang pernah kita pelajari di SMA, akan kita pelajari kembali di sini, ya, di perkuliahan statistika dasar. Di mana di minggu pertama ini akan saya awali dengan masalah pengantar statistika. Dan berikut adalah kontrak perkuliahan untuk mata kuliah statistika dasar. Ya, penilaiannya adalah sebagai berikut. UAS 25%, UTS 25%, KUIS 25%, dan tugas 25%. UAS akan dilaksanakan di minggu ke-16, ya. UTS akan dilaksanakan di minggu ke-8. KUIS akan dilaksanakan di minggu ke-4 atau 5, dan di minggu ke-12 atau 13. Sedangkan tugas paling tidak akan saya berikan 4 kali selama 1 semester atau bisa lebih. Seperti itu ya. Untuk mendongkrak nilai, saya harap tugas tetap dikerjakan secara lengkap ya dan tepat waktu. Terus kemudian ini adalah nomor HP saya yang bisa saudara hubungi selama jam kerja. Dan ini adalah email saya jika saudara memerlukan hal lain untuk menyelesaikan permasalahan di perkuliahan. Seperti itu. Oke, dan saya sampaikan deskripsi mata kuliah. Tadi di awal juga sudah saya utarakan ya, bahwa kita mempelajari statistika itu adalah kita mempelajari permasalahan sehari-hari gitu ya, yang berkaitan nanti dengan data, dengan tabel, dengan grafik, seperti itu. Secara harfiah gitu ya, definisi dari statistika itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana kita merencanakan gitu ya, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi contohnya ketika kita akan mengerjakan skripsi, di awal kita harus merencanakan dulu apa yang akan kita kerjakan dan apa yang kita analisis. Lalu kemudian kita mengumpulkan data yang diperlukan, lalu data-data tersebut akan kita analisis, data yang kita analisis akan kita interpretasi, setelah kita interpretasi, kita akan representasikan data tersebut. Kemudian, ilmu statistika ini banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi hampir semua ilmu itu akan membutuhkan teori statistika, ya. Jadi mirip dengan matematika. Apalagi bidang keteknikan
butuh matematika, sedangkan statistika ini bahkan bidang ekonomi pun juga membutuhkan statistika. Akuntansi, ekonomi, manajemen, semuanya membutuhkan statistika. Teknik juga membutuhkan statistika. Kedokteran juga pasti perlu membutuhkan statistika. Apalagi jika kaitannya dengan kuesioner gitu ya, dan analisis data seperti itu. Baik semua disiplin ilmu itu memerlukan statistika. Dan mata kuliah statistika dasar yang kita pelajari di semester ini merupakan mata kuliah yang akan banyak mempelajari dasar-dasar dari statistika, tapi akan lebih meluas. Jadi ini masih sedikit banyak mengulang materi saat kita di SMA, tapi akan lebih bervariatif ke depannya, jadi akan lebih luas. Tapi beberapa akan mengulang dari materi yang ada di SMA. Lalu kuliah ini dirancang supaya mahasiswa itu mampu menghasilkan keputusan berdasarkan pendekatan statistika dengan menggunakan metode pembelajaran yang terdiri atas perkuliahan dan praktikum ya. Jadi nanti kita akan praktikum langsung menganalisis data, bisa menggunakan Excel ya. Dan diharapkan mahasiswa mampu menghitung, menganalisis, serta menerapkan ilmu statistika dasar dalam permasalahan di informatika. Oke, dan pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ini ya, yang akan kita pelajari terkait pengertian dan kegunaan statistika. Kita akan belajar tentang kaitan dari sampel dan populasi, terus kemudian sampling, macam data, pengolahan data, baik itu terkait diagram daun atau tabel frekuensi. Terus kemudian kita juga akan belajar tentang ukuran pemusatan dan penyebaran, diagram kotak. Saya rasa ini tidak susah ya. Saya yakin kalian bisa melewati dengan baik-baik. Terus kemudian terkait sebaran variabel random discrete atau yang disebut binomial yang kita pernah pelajari di matematika diskrit 1 ya, dan kontinu. Kontinu ini kita banyak berkaitan dengan hal-hal yang dikalkulus, baik itu normal dan normal baku. Terus kemudian penduga selang satu variabel, bisa jadi rata-rata, ragam, proporsi sukses, dan lain-lain. Terus kemudian pengujian hipotesa, baik itu satu parameter maupun 2 parameter. Terus kita juga akan belajar tentang regresi linier yang sederhana saja ya, karena kita belajar tentang dasar saja. Lalu ini adalah buku yang akan saya gunakan, yaitu pustaka utama dari A.G. Blumen, Elementary Statistics, McGraw-Hill ya. Ini saudara tidak perlu beli karena harganya cukup mahal. Silakan kalian cari e-booknya, karena e-booknya banyak menyebar ya. Terus kalian juga bisa menggunakan pustaka pendukung dari S.M. Ross dengan buku Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Editionnya bisa lebih atas atau lebih bawah ya. Terbitan dari Elsevier. Terus kemudian S.J. Morrison, Statistics for Engineers and Introductions dari Wiley Publication. Kemudian sekarang saya langsung masuk kepada pengertian dari statistika. Ya, apakah itu statistika? Jadi, secara definitif, statistika itu adalah ilmu mengumpulkan dulu, karena kita perlu mengumpulkan dulu. Namun terkadang kita bukan kita yang mengumpulkan gitu ya, tapi orang lain yang mengumpulkan, kita yang meminta. Ya, jadi ada yang data primer. Kalau data primer itu adalah kita yang mengumpulkan data sendiri, atau data sekunder, data yang mengambil dari orang yang mengumpulkan. Terus kemudian kita tata datanya, kita rapikan. Terus kemudian datanya kita sajikan, bisa dalam berupa grafik atau dalam berupa tabel. Lalu kita akan lakukan analisis. Analisisnya apa? Sesuai dengan yang kita butuhkan. Biasanya kalau di informatika banyak butuh analisisnya terkait forecasting atau peramalan. Ya. Lalu menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Seperti itu.
Nah, statistik itu juga artinya adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Lalu saya akan berbicara singkat gitu ya terkait perkembangan statistika dari zaman awal gitu ya. Sejak kapan statistika itu muncul? Jadi statistika muncul itu berawal dari ketika zaman Mesir, zaman Mesir dan Cina. Saat itu untuk menghitung seberapa besar pajak yang perlu ditarik gitu ya ke beberapa pedagang karena ini kaitannya dengan perdagangan dan lain-lain. Terus kemudian berlanjut pada zaman gereja, yaitu untuk melakukan pencatatan kelahiran, kematian, dan pernikahan yang dilaksanakan di gereja tersebut. Lalu berlanjut pada tahun 1937, Tim Bergen, ini adalah pelakunya, yang bersangkutan mengembangkan ekonomi statistik untuk perhitungan ekonomi, statistik dalam ekonomi. Lalu dilanjutkan dengan Higgs yang mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis ISLM. ISLM itu salah satu jenis kurva gitu ya, yang cukup terkenal, di mana kurva itu membahas tentang kurva IS itu kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan tingkat bunga gitu ya pada pasar barang. Terus kemudian sedangkan kurva LM dia menggambarkan perkembangan antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga pada pasar uang gitu. Lalu kemudian berlanjut pada tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan dengan memanfaatkan statistika. Kemudian apa saja kasus-kasus yang melibatkan statistika gitu ya. Ada beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika, di antara lain kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Jadi kita akan mempertimbangkan itu, bisa. Terus kita perekonomian Indonesia yang tidak efisien pada sektor mana, kita bisa menggunakan pengumpulan data dan kita menganalisis. Terus penggalakan investasi di Indonesia, sektor mana yang dipilih, kita perlu melakukan pengumpulan data juga ya, survei dan dianalisis. Terus kemudian setiap produsen memberikan garansi atas barangnya, berapa produksi yang akan ditingkatkan. Seperti itu juga bisa. Atau hal-hal yang seringkali dilakukan oleh eh, mahasiswa informatika itu terkait peramalan gitu ya. Jadi misalkan yang sudah pernah dilakukan oleh kakak tingkat kalian, eh, di sebuah kota akan dibangun sebuah pertokoan. Dia akan menganalisis kalau saya akan membangun pertokoan di area sini, berapa besar kemungkinan pertokoan tersebut akan laris. Nah, sehingga itu harus ada analisisnya. Dan analisisnya dilakukan secara statistik. Lalu kemudian ini adalah bentuk tabel statistik. Ya, jadi kita akan nanti berbicara tentang data apa dan data apa gitu yang kemudian akan kita analisis. Ini contohnya data nama perusahaan dan harga saham yang perlu dibeli. Cara ini tidak susah, gampang sekali. Misalkan bisa juga data mahasiswa dengan umurnya, data mahasiswa dengan apa namanya berat badan, misalkan seperti itu. Itu pun juga disebut matematika, di mana tabel yang sudah kita dapatkan selanjutnya akan dibuat sebuah grafik, ya grafik apapun itu, bisa grafik poligon atau grafik yang lain, atau berupa grafik yang seperti seringkali kita lihat seperti ini, itu pun tidak masalah. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan beberapa grafik sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian untuk pengguna statistika ini siapa saja, Bu? Gitu ya. Saya tadi menyampaikan bahwa statistika ini dapat dimanfaatkan oleh semua lini, semua bidang ilmu. Gitu ya. Contohnya, misalkan kita di manajemen, statistika bisa gunakan untuk penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Bisa juga untuk menentukan jumlah persediaan barang, ya. Terus kemudian bisa juga untuk evaluasi produktivitas karyawan, kita akan melakukannya. Terus kemudian evaluasi kinerja perusahaan. Kemudian di bidang akuntansi, kita juga bisa melakukan misalkan penentuan standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, dan analisis rasio keuangan perusahaan. Jadi kaitannya masih tentang keuangan.
Kalau di bidang pemasaran kita bisa misalkan penelitian dan pengembangan produk, analisis potensi pasar, segmentasi pasar dan diskriminasi pasar, ramalan penjualan, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Kalau di keuangan, misalkan potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Terus kemudian analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha, juga analisis resiko setiap usaha. Dan yang lainnya bisa saudara baca sendiri ya. Terutama kalau pada masalah informatika kita seringkali menggunakan statistik untuk masalah peramalan, pembuatan model diskrit itu bisa menggunakan statistika. Oke, kira-kira ini yang akan kita pelajari pada definisi pengertian statistika ya. Jadi ada dua macam jenis statistika ya. Statistika itu ada statistika deskriptif, ada statistika induktif. Pada statistika deskriptif kita akan bicara tentang, karena kita bicara deskripsi gitu ya, mendeskripsikan statistik, kita ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, dan deret berkala, dan peramalan. Ini ya, kita akan belajar statistika deskriptif. Terus kalau statistika induktif, kita bisa berbicara probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, metode pendugaan, pengujian hipotesa, regresi kolerasi, dan statistika non-parametrik. Nah, di pertemuan pertama ini, saya juga akan menyampaikan dasar dari statistika yang banyak sekali dipakai. Ya, yang paling dasar banget, yaitu terkait populasi dan sampel. Definisinya populasi itu apa sih gitu ya? Populasi itu sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Misalkan saya sampaikan populasi mahasiswa informatika itu siapa saja? Ya, ada mahasiswa informatika SI 7, SI 8, SI 6, SI 5, SI 4. Ya, mahasiswa yang aktif. Ya ada yang namanya Nafis, ada yang namanya Nawaf, ada yang namanya siapa lagi ya informatika. Ada yang namanya Nisa gitu ya, dan lain-lain. Nah, bedanya apa dengan sampel? Kalau sampel itu adalah kita ambil perwakilannya saja. Jadi misalkan apakah sampel dari mahasiswa informatika? Misalkan saya ambil Misdat Fahmi sebagai sampel. Saya ambil siapa? Jadi ketua Hima misalkan. Ketua tingkat SI 8, ketua tingkat SI 7, ketua tingkat SI 6 dan ketua tingkat SI 5, dia adalah sebagai sampel atau perwakilan dari mahasiswa informatika. Misalkan kaitannya dengan pelatihan. Ya, tahu bedanya ya, populasi dan sampel ya. Kalau populasi itu dugaan keseluruhan mahasiswa informatika, kalau sampel itu adalah kita ambil beberapa bagian dari populasi tadi. Jadi akan lebih komplit populasi daripada sampel. Terus kemudian untuk penyelesaian statistika, kita kan nanti seperti yang saya sampaikan, kalau kita bicara statistika, kita akan banyak mengulak-alik tentang data. Nah, oleh karenanya saya akan memaparkan kepada saudara jenis dari data. Jadi data itu ada dua macam, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif itu yang tidak dihitung, kuantitatif itu yang perlu hitungan. Ya, apa data kualitatif? Misalkan jenis kelamin tidak bisa dihitung. Warna kesayangan tidak pernah dihitung. Asal suku tidak bisa dihitung. Jadi misalkan perempuan ditambah laki-laki gitu tidak bisa. Ya. Nah, bedanya dengan data kuantitatif itu yang bisa dihitung. Misalkan rata-rata datanya berapa. Seperti itu. Nah, sedangkan data kuantitatif pun juga masih dibagi menjadi dua macam. Ada data diskrit dan ada data kontinu. Misalkan jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV. Kalau data kontinu, berat badan, jarak kota, luas rumah.
Bu, kenapa kok berat badan ini dikatakan data kontinu? Karena kalau kita ambil persatuan waktu, satuan waktunya itu bisa bermacam-macam ya. Bisa satuan waktu per bulan atau per tahun. Dia akan naik terus. Jadi setiap satuan waktu itu dia akan entah bertambah atau berturun. Sehingga terus berjalan. Kalau terkait jarak kota, kalau jarak kota itu ibaratnya semakin jauh kotanya kan kita juga semakin akan banyak kilometer yang disampaikan sehingga dia disebut kontinu. Kontinu itu seperti yang saya sampaikan di diskrit dulu ya. Jadi kalau yang ibaratnya kalau yang diskrit itu yang tab ada jedahnya. Kalau yang kontinu itu adalah yang berkelanjutan. Seperti itu. Ya, sudah tahu ya bedanya data kuantitatif, data kualitatif, data diskrit, dan data kontinu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Lalu kemudian bagaimana kita mendapatkan sumber data? Ya, tadi juga saya sampaikan di awal. Data itu ada yang disebut data primer, ada yang disebut data sekunder. Data primer bisa dilakukan dengan beberapa hal. Bisa wawancara langsung. Misalkan kita langsung bertemu dengan yang bersangkutan, itu disebut wawancara langsung. Bisa wawancara tidak langsung, misalkan wawancara melalui telepon, atau zaman pandemi gini wawancara melalui HO Meet, melalui Zoom Meeting. Itu disebut wawancara tidak langsung. Lalu bisa juga kita dengan melakukan pengisian kuesioner. Ya, misalnya kita memberikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang kita butuhkan, kita berikan ke responden, itu disebut data primer. Kalau data sekunder, ya data yang sudah diambil oleh yang berkepentingan dan kita itu meminta data tersebut. Ya, misalkan data BPS, data Bank Indonesia, data World Bank, data WHO, dan lain-lain. Jadi kita itu mengambil data dari orang lain yang sudah melakukan kuesioner. Seperti itu. Ya, sudah cukup memiliki gambaran ya terkait statistika. Untuk pertemuan hari ini kita cuma memberi pengenalan saja terkait statistika itu apa saja, kaitannya dengan apa, dengan populasi, dengan SIM, dengan sampel, terus kemudian dengan data, jenis data, dan lain-lain. Ya, lalu kemudian yang terakhir kita akan bicara juga tentang skala pengukuran. Ada yang disebut skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, ada skala rasio. Skala nominal yaitu angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Misalkan pria sebagai 1, wanita sebagai 2, seperti itu. Ya, jadi ketika ditanya apakah jenis kelamin, kita perlu menjawab 1 atau 2. Terus kalau skala ordinal, angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, ranking 2, ranking 3, berarti kan berkaitan. Yang ranking 1 nilainya lebih tinggi daripada yang ranking 2, dan seterusnya. Jika skala interval, itu angkanya mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak dan interval. Contoh, saham sangat prospektif dengan harga saham sekian, interval, ya, dan saham prospektif dengan interval sekian. Sedangkan skala rasio, yaitu angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Maka bunga mandiri 2 kali bunga dari BCA. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, beberapa jenis skala ini akan kita gunakan dalam penyelesaian permasalahan statistika ke depan. Seperti itu. Bisa jadi dalam pengumpulan data, bisa juga dalam analisis data. Seperti itu. Baiklah, saudara, saya rasa cukup untuk pemaparan saya terkait pengertian dari statistika dan dasar dari statistika. Jika ada yang pertanyaan dari yang sudah saya sampaikan, bisa ditanyakan melalui sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan besok. Ya, di akhir pertemuan saya akan memberi kalimat motivasi seperti biasa. Ya, jadi kalimat motivasi hari ini berasal dari Carol Burnett, di mana dia bisa mengatakan gini, hanya aku yang bisa mengubah hidupku, tak seorang pun bisa melakukannya untukku. Sehingga kita perlu giat berjuang untuk diri kita sendiri dan yakinlah bahwa perjuangan kita yang akan merubah
kehidupan kita. Seperti itu. Baiklah, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.